saya Adil Siddiq Albana. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Dwi Septiana. Perkenalkan, nama saya Radita Putri Andini dari kelompok 1. Halo, nama saya Salsamila Zahra. Perkenalkan, nama saya Wani Putra Priya, saya dari kelompok. Perkenalkan, saya Isma Kamila Rashida dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Fadlaila Nimatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Windy Nuriana dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fadil Siddiq Albana sebagai pewawancara nomor 1 Dan saya Nurlaila Nimatur Rahman sebagai pewawancara kedua. Kami akan melakukan wawancara dengan tema diskriminasi beragama. Diskriminasi agama adalah penerapan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka. Hal ini dapat mencakup pengucilan, kekerasan, atau pembatasan hak-hak dasar yang berhubungan dengan praktek keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi beragama. Diskriminasi beragama adalah tindakan atau sikap yang memperlakukan seseorang secara tidak adil atau merugikan karena keyakinan, agama, atau kepercayaan yang mereka anut. Diskriminasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penolakan atas hak dasar, pelecehan, atau perlakuan tidak setara dalam konteks sosial, profesional, ataupun politik. Kak, maaf Kak, sebelumnya nama antum siapa? Nama saya Muhammad Iqbal. Oh, boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Di sini kan saya ada tugas Pancasila, ya, suruh mewawancarai masyarakat di sekitar kampus. Ya. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakaknya tentang diskriminasi agama. Nah, tentang diskriminasi agama itu kayak seperti mengucilkan agama. Jadi nanti saya tanya tentang bagaimana pandangan Anda tentang diskriminasi agama? Oh ya, diskriminasi kan perlakuannya tidak adil terhadap seseorang ataupun kelompok ya. Kalau diskriminasi tersendiri. Sedangkan yang di sini itu pembahasan tentang diskriminasi agama. Diskriminasi agama perlakuan yang tidak adil terhadap sosial terhadap seseorang atau kelompok dikarenakan agamanya berbeda ataupun perbedaan agama. Nah, bagaimana caranya menanggapi ketika ada diskriminasi agama? Nah, yang pertama kita harus menolak pekerjaan karena kekayaan agama seseorang. Yang kedua, membatasi kegiatan agama dan ibadah. Dan yang ketiga, melarang penggunaan simbol ataupun identitas agamanya masing-masing. Ya, tahulah agamanya Islam bagaimana, terus nanti yang Kristen bagaimana. Ditakutkan nanti ada konflik terhadap agamanya masing-masing. Seperti itu. Kalau menurutnya kakak itu bagaimana pandangan kakak tentang diskriminasi? Terhadap diskriminasi ya kurang baik untuk bagi manusia sosial lah. Seperti kita ya. Kalau dari pandangan ya dari saya sendiri ya, saya sebagai orang Islam, ketika ada diskriminasi agama itu kurang baik. Lebih baik kita menghargai terhadap sesama, saling toleran kepada agama yang lain lah, ataupun saling tanya sharing-sharing bagaimana kegiatan agama yang samping ataupun bagaimana lah, seperti itu. Cukup mungkin ya. Bagaimana Anda menangani perbedaan agama yang ada di lingkungan Anda? Bagaimana menangani ketika ada perbedaan agama di lingkungan saya ya. Salah satunya
cara menangani perbedaan agama di sekitar saya atau di lingkungan saya, yaitu kita harus saling toleran. Kita kan sebagai manusia sosial ya. Manusia sosial itu apa ya? Manusia sosial itu Betul, antara kerjasama gitu. iya, kita tidak Saling mungkin membutuhkan. jadi manusia sosial itu saling membutuhkan, tidak mungkin berdiri sendiri mengerjakan itu sendiri, apa-apa sendiri kan tidak bisa ya. Iya. Kita harus butuh seseorang ataupun siapalah, ketika ada orang tua, ketika ada kakak atau adik atau tetangga gitu, pokoknya yang di sekitar kita lah, kita butuh seseorang pokoknya. Tidak mungkin kita mengerjakan apa sendiri, tidak mungkin, soalnya kita adalah manusia sosial. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita saling menghargai dan kita saling menghargai terhadap seseorang. Kayak contohnya ucapan kita ataupun perilaku kita itu harus dijaga ketika mau bertindak ataupun berucap gitu. Jangan sampai kita menyinggung hati seseorang itu ataupun perilaku kita itu menyinggung terhadap orang itu. Nah, seperti itu. Cukup mungkin lah. Oh iya. Ini ada satu pertanyaan lagi tentang diskriminasi. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mendukung toleransi dan menghentikan diskriminasi agama? Oh ya. Solusi untuk menghentikan diskriminasi itu di sini saya mengambil dari kutipan artikel solusi untuk menangani perbedaan untuk menangani diskriminasi agama ya di sekitar kita. Penting untuk membangun sikap saling menghormati dan pengertian kita. Nah, itu titik poinnya. Kita harus menghormati dan pengertian terhadap sesama. Dan Anda bisa memulai dengan mendengarkan pandangan orang lain. Jadi jangan terlalu egois terhadap pandangan orang lain. Itu yang selanjutnya, mencari kesamaan nilai. Kita sama-sama bagaimana hasilnya dari konflik-konflik yang ada di dalam sekitar kita, dan mengedepankan dialog yang terbuka, saling konfirmasi, saling sharing, tanya-tanya lah. Jangan terlalu tertutup gitu ya. Dan selanjutnya menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif, dapat membantu kita semua untuk lebih memahami satu sama lain dan mengurangi ketegangan. Sudah mungkin Itu ada yang jadi intinya tuh kita harus saling toleransi dan menghargai satu sama lain gitu. Sudah Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Dengan Anis. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih pandangan Anda tentang diskriminasi agama. Menurut saya diskriminasi agama itu ya, kalau yang sekarang ini tidak sesuai sama Pancasila. Karena yang saya lihat di lingkungan saya seperti itu. Bagaimana Anda menangani perbedaan agama di lingkungan Anda sekarang? Menangani perbedaan agama gitu. Ya. Dengan cara menghargai satu sama lain. Kayak misalnya saya nih sebagai umat muslim tinggal di Bali yang mayoritas Buddha atau Hindu ya. Di sana kan ada perayaan seperti hari raya Nyepi ya. Nah, berarti kita harus mengikuti peraturan di sana karena kita juga tinggal bersama mereka. Jadi ya kalau hari raya Nyepi kita juga harus ikut nyepi karena itu bentuk sebagai menghargai. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mendukung toleransi dan menghentikan diskriminasi agama tersebut? Ya dengan cara
hormati agama mereka. Apa yang mereka lakukan, ya kita hormati supaya mereka juga melakukan itu terhadap kita. Dan jangan jangan membedakan sama agama lah, karena masing-masing itu mempunyai Tuhan. Terima kasih ya, maaf ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini perkenalkan saya Isna Kamila Roshidah dari kelompok 1. Dari kelompok 1 akan melakukan wawancara bersama dengan Musyrifah MSAA. Langsung. Selamat malam. Dengan Sista siapa? Nama saya Niyet Nadifa, mungkin bisa dipanggil Sista Nadim. Menurut Sista, bagaimana sih pandangan Anda tentang diskriminasi agama? Kalau menurut saya sendiri, tentunya diskriminasi agama itu tidaklah baik ya untuk dilakukan. Nah, adapun diskriminasi agama sendiri itu hal yang sangat jelek dan merugikan kita semua gitu. Bagaimana Anda menangani perbedaan agama di lingkungan Anda? Untuk menangani perbedaan agama di lingkungan saya sendiri, saya itu suka berteman dengan siapa saja, termasuk saya itu ekstrovert gitu. Jadi saya tidak membeda-bedakan dengan agama yang lain gitu. Untuk menangani perbedaan sendiri, kita harus menanamkan pada diri kita sendiri untuk toleransi dan menghargai agama lain. Apa yang bisa dilakukan untuk mendukung toleransi dan menghentikan diskriminasi agama? Kalau menurut saya, untuk menghentikan diskriminasi agama, kita tuh harus merubah mindset kita ya, mindset terhadap perbedaan agama untuk membeda-bedakannya tersebut. Jadi kita harus menanamkan mindset kita untuk menghargai setiap agama. Karena kan kita itu makhluk sosial yang di sini tuh nggak hidup sendirian tentunya. Bahkan bakal ada beberapa perbedaan yang akan kita temui lagi. Jadi untuk melatih kita dalam menghargai perbedaan, kita salah satunya di menghargai perbedaan agama itu. Sudah cukup. Terima kasih ya Sista, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Jadi, dari wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang diskriminasi agama umumnya menyoroti bahwa ini adalah masalah yang serius yang dapat menyebabkan perpecahan, ketegangan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Diskriminasi agama sering terjadi ketika individu atau masyarakat diperlakukan secara tidak adil karena keyakinan agama mereka. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kebebasan beragama dan menghormati keberagaman. Untuk menangani perbedaan agama di lingkungan, kita bisa mengedukasi tentang berbagai agama dan keyakinan yang bisa membantu mengurangi kesalahpahaman. Jika menyaksikan diskriminasi agama, penting untuk bersikap tegas dalam menentangnya. Semua dapat terlaksana jika kita menanamkan sikap toleransi dan menghentikan diskriminasi agama, maka akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil. Dalam dunia pendidikan, dapat menggabungkan nilai-nilai toleransi dan memasukkan ajaran perbedaan agama ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Hal-hal tersebut dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleransi dan harmonis, di mana setiap orang merasa diperlakukan secara adil tanpa memandang agama mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat siang.